2023 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerapkan model pembelajaran Project Based Learning dengan berbantuan Canva pada materi data dan diagram kelas 7 semester 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk KM, tolong silahkan dipimpin berdoa. Siap. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak ya. Kita sudah berdoa. Nah, kita mulai. Hari ini kita belajar tidak seperti biasanya. Ada yang spesial ya. Kita ditemani oleh Profesor Sukestiarno. Beliau adalah dosen dari Universitas Negeri Semarang. Ya. Kemudian yang satu lagi Ibu Pamong, Ibu Guru Pamong ya, yang bernama Ibu Tias. Ya, beliau adalah kepala sekolah dari SMA Negeri 1 Cilacap. Ibu Tias, ini adalah anak-anak saya. Kita memberi salam dulu kepada beliau-beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Bu Tias. Selamat pagi, Bu Tias. Selamat pagi. Baik, saya nyala sebentar ya. Untuk apakah mendengar suara saya? Dengar, Prof. Dengar. Ya, kali ini kami akan khusus Bu Sri Mulyani akan mengajar tanpa seperti biasanya, tetapi sekarang didampingi, dipantau ya, dilihat namanya Sidim ini. Bersama namanya Sukestiarno, tadi sudah dijelaskan, bersama Bu Tia sebagai Guru Pamong, nanti akan memantau selama lama ya, selama 20 menit, nanti silakan dilanjutkan. Ji, Prof. Kali ini akan belajar materi matematika, dan materinya saya tidak tahu apa. Tapi dengan kami amati seperti ini, mudah-mudahan Bu Sri Mulyani mengajarnya lebih baik dan anak-anak semuanya sudah makin jelas ya. Jelas Amin. dan anak-anak lebih aktif, anak lebih kreatif ya, sama nanti hanya satu arah Bu Sri Mulyani yang akan bercerita, sama anak-anak yang bercerita, tetapi lebih banyak kreativitasnya. Ya, silakan Bu Tia sekarang melanjutkan untuk perkenalan. Ya, dipersilakan. Oke, terima kasih Prof. Sukes. Selamat pagi Bu Sri Mulyani, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi. Nama saya Tias Siwino Vitalia. Di sini saya sebagai guru pamongnya Bu Sri Mulyani. Oke, anak-anak semuanya selamat belajar matematika bersama Bu Sri Mulyani. Mudah-mudahan pembelajaran kalian hari ini menyenangkan dan kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, selamat belajar semuanya. Terima kasih Bu Tias, terima kasih Prof. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Sri, bisa dimulai pembelajaran. Dilanjutkan. Ya, Bapak. Nah, tadi kan kita sudah berdoa ya. Sudah berdoa, Ibu memberi salam sudah. Sekarang kita melihat kehadiran siapa yang hari ini tidak hadir, gitu ya. Tapi alhamdulillah kayaknya banyak sekali yang hadir. Ada 1, 2 yang sakit. Oke, Ibu absen dulu ya.
Akila berapa? Sakit. Musim hujan ya. Bayu izin. Oke. Damar sakit. Musim hujan ini. Daris hadir. Eka sakit. Hafiza ya. Era hadir. Hesti ya hadir. Rofi oke. Ridho ya. Malik oke. Mesa ya. Haikal oke, Haikal hadir. Akbar hadir. Dias hadir. Naima hadir. Neng Seni ya. Ubud alhamdulillah. Rafa ya. Ratu Rifki ya. Kemudian Sally hadir. Ini Surya oke. Sauki ya. Zahra hadir. Sudah semua ya, sebutkan ya. Setelah tadi kita Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya kita akan meneruskan pembelajaran yang kemarin yang sudah Ibu tugaskan. Tentang apa itu? Diagram data dan diagram. Untuk hari ini nanti kalian akan melakukan apa? Presentasi ya. Presentasi tentang apa? Iya ya. Sebelumnya kalian dapatkan dari mana itu? Itu sudah mendata ya. Oke. Sebelum dilanjut, Ibu akan memberikan motivasi dulu untuk kalian. Mudah-mudahan semangatnya tidak kendor ya. Selalu semangat untuk mengejar cita-cita. Oke, tadi sudah melihat videonya? Sudah. Bisa kalian simak tentang apa tadi? Jatuh bangun, tentang jatuh bangun. Terus kira-kira kalau jatuh kalian harus ngapain? Harus bangun. Terus kalau udah bangun harus ngapain? Apakah bangun sudah bangun doang, tidak jalan lagi? Jalan lagi. Kalau jalan lagi berarti artinya kira-kira apa sih yang dapat diambil manfaatnya? Apakah kalau kalian gagal akan diam saja? Tidak, gagal tidak diam saja, tetapi harus terus
berusaha melangkah gitu ya, mengejar cita-cita ketertinggalan. Oke, jadi itu adalah bagaimana semangat kita supaya jangan malas, kan gitu ya. Ya sudah sering kan sama Bapak Kepala Sekolah, kalau upacara selalu disemangati, jangan malas karena mau kita yang asalnya pintar, kalau malas ya gimana? Kalau malas yang asalnya pintar banget tapi malas, ya akan kalah sama yang biasa-biasa saja tetapi tekun, gitu ya, tetapi tekun. Terus begitu nanti lama-lama akan mencapai ini sesuatu yang diharapkan. Oke, harapan kalian apa sih? Cita-cita. Oke, cita-citanya apa? Tentara. Oke, terus? Main bola. Oke. Dokter. Apa lagi? Guru. Alhamdulillah. Ya. Itu adalah semua cita-cita yang mulia. Oke, sekarang kita lanjutkan ya dari motivasi. Sekarang lanjut ke materi. Nah, materinya kemarin di pertemuan sebelumnya kan sudah kita bicarakan ya, bahwa akan mencari data, kan gitu ya. Datanya, mencari datanya kemana tuh kemarin? Kemana? PRT. Terus setelah mencari data, kalian mencari datanya gimana ke PRT itu? Ujuk-ujuk tanya, Pak RT ini berapa gitu Kak? Enggak. Bagaimana dulu? Assalamualaikum. Terus minta izin, lalu bertanya ya, baru nanti ke pokok yang ditujukan begitu ya. Oke, lanjut. Setelah itu kalian membuat apa tuh? Ya. Sekarang ibu tanya, cara menyajikan data itu seperti apa sih? Cara menyajikannya? Dengan diagram juga. Setelah itu kalau yang kotak-kotak apa? Kotak-kotak apa? Tabel. Jadi menyajikan datanya bisa dengan tabel, bisa dengan bisa dengan tabel, bisa juga dengan diagram. Oke. Lalu diagram yang sudah kalian pelajari kemarin untuk membuat itu tugasnya. Diagram apa saja? Diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran ya. Diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Oke. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajarannya. Nih, tadi kita pendahuluan sudah ya. Pendahuluan sudah. Lalu motivasi juga sudah. Kemudian nanti tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu mereka sudah infokan tuh sebetulnya, bahwa nantinya kalian itu bisa menyajikan gitu, bisa menyajikan data dalam bentuk diagram apa? Batang, diagram garis, diagram lingkaran. Lalu kalian menginterpretasi atau nanti menafsirkan seperti itu ya. Jadi ada dua yang harus dicapai. Gitu. Nah, nanti kita terapkan di sini karena kemarin sudah membuat tugasnya ya. Nanti kita presentasikan di sini. Kita menggunakan model pembelajaran project based learning. Jadi artinya nanti harus ada project yang dihasilkan gitu. Setelah ada project yang dihasilkan, kalian melakukan presentasi. Setelah melakukan presentasi, nanti silakan mau tanya boleh, mau menanggapi juga
formatif. Sampai di mana sih yang kalian kuasai dari materi ini? Ya, ada tes formatif, lalu kalian nanti saling menilai sesama teman kalian. Misalnya dia menilai Rafa menilai Akbar. Nah nanti dia nilai misalkan siapa, gitu ya? Ya. Nah selain itu juga nanti ada penilaian kerjasama. Gitu, ada penilaian kerjasama. Kalian bekerja sama gimana sih? Ada yang kerja gak? Atau ada yang cuman udunan aja, gitu ya? Tapi nggak mau kerja. Terus ada yang tidak mau kerja, tidak mau udunan, cuek, bebek, gitu ya. Ya silakan nanti dinilai, ya. Itu. Lalu ada penilaian sikap juga. Ada tes formatif yang kalian kerjakan nanti. Sejauh mana penguasaan kalian tentang materi, juga penilaian sikap. Bagaimana sih sikap kalian waktu mengerjakan proyek itu, gitu ya, tanggung jawabnya. Selain itu penilaian antar teman, saling menilai sesama temannya, juga yang kerjasama, gitu ya. Nah, manfaatnya apa sih? Manfaatnya kalian mempelajari materi ini? Manfaatnya apa? Sebagai Cukup mungkin ya Prof, bukan 922. Oke. Bu Sri Mulyani. Iya Bu. Oke Bu Sri Mulyani, silahkan dilanjutkan pembelajarannya. Bu Sri Mulyani bisa keluar dari Zoom-nya. Kan dia akan serta selanjutnya. Terima kasih Bu Sri Mulyani. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lakukan Bu ya, minggu kemarin tentang apa tuh? Menentukan pertanyaan. Kan minggu kemarin sudah. Yang kedua, mendesain kan sudah juga ya? Sudah seperti harus bagaimana. Langkah 3 sudah menyusun jadwal ya. Yang keempat, memonitor kemarin Ibu ke lihat, oh sudah sampai di tahap ini, ada yang belum selesai, gitu ya, ada yang sudah wawancara tapi belum dibikin tabel akhirnya. Oke. Nah nanti ini di tahap 5 kalian akan mengeksekusi, mengujinya di sini, kalian presentasi, gitu ya. Setelah itu, nah ini kita evaluasi, ya, dan hasil proyeknya bagaimana. Nih, langkah 1 menentukan pertanyaan dasar, langkah 2 mendesain perencanaan proyek, langkah 3 menyusun jadwal proyek. Nah ini kan jadwalnya sudah, desainnya sudah. Sebelum kita eksekusi yang ini, Ibu sudah masuk ke ruangan kalian untuk melakukan tahap 1, tahap 2, tahap 3, kan gitu ya kemarin. Ini foto waktu kemarin ya, hari apa itu, lupa lagi. Hari Selasa, kalau tidak salah. Ibu menginstruksikan begini. Nah, ini juga. Lalu ini yang langkah keempat, 1, 2, 3 sudah. Langkah keempat apa itu? Monitoring. Nah, kemarin jadwalnya juga sudah kalian kirimkan, kalian buat. Hari apa mau wawancara? Hari apa mau membuat tabel. Hari apa mau? Ini adalah langkah-langkah yang sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya ya. Yang langkah 1, langkah 2,
langkah 3 itu sudah kita lakukan. Langkah 1 menentukan pertanyaan mendasar sudah, mendesain perencanaan proyek sudah, kemudian kalian menyusun jadwalnya juga sudah ya. Kemudian, nah yang tahap keempat, nah kemarin kan ibu sudah monitoring tuh, kalian sudah sampai di mananya, sudah ada yang sampai membuat tabel, ada yang sudah sampai membuat diagram batang, ada yang baru wawancara. Ini dokumentasinya ini, lalu ini, nah ini juga, ini kelompok Hera, ini kelompok Akila, kelompok Amara, kemudian kelompok Rofi, kelompok Haikal. Lalu ini kelompok Rafa, kelompok Hafiza, kelompok Rofi juga, ini kelompok Andini. Nah ini ini kelompok Meisha ya, kelompok Meisha. Nah ini Rafa yang kemarin sudah melakukan wawancara ya dengan Pak RT, juga sama kelompok Seni, ini kelompok Danis yang sudah mengerjakan tugas proyek. Oke, setelah selesai, kemudian kalian akan membuat atau mengaplikasikannya ke dalam software atau aplikasi Canva ya. Nah kemarin kan sudah. Oh sebelum bentar, ini kritik dulu, ibu mulai jadwal. Oh jadwal penyusunan proyek juga sudah ya. Sudah terlaksana, tinggal yang pertemuan yang tahap 5 dan tahap 6 yang kita uji hari ini. Ini tabel diagram ya, ini diagram batang yang sudah kalian ambil dari data kalian, lalu kalian masukkan ke dalam Canva ya. Oke, ini diagram batang, lalu itu yang profesinya sebagai petani dari 50. Oke, 50 betul. Kemudian pedagang ada ustadz juga, ada guru. Oke. Selanjutnya ini diagram garis, kalian sudah membuatnya juga. Terima kasih dan melaporkan ke ibu ya. Ini berikutnya nah ini yang diagramkan. Oke, terima kasih. Meskipun hanya sedikit tidak apa-apa ya. Oke, terima kasih. Ini adalah hasil kalian. Ibu memantau. Ini juga. Ini dikerjakan ya, sudah selesai ya. Proses. Ini juga. Oke, apa sih pengertian data itu? Sekilas, pengertian data apa? Kumpulan keterangan informasi atau fakta tentang sesuatu atau permasalahan yang diperoleh dari suatu penelitian atau survei disebut data. Oke ya. Nah, nanti ini menafsirkan data yang sudah kalian buat. Ini bentuk apa? Ini tabel ya? Tabel. Ada berapa tabel di situ? Ada 2 macam tabel. Ada tentang apa saja datanya? Data tentang panen padi di
jatiluhur sama iya, data ekskul siswa kelas 7 sama hasil panen di desa Jatiluhur. Itu yang tabel 1 itu ada berapa kolom? Berapa kolom? Kalau kolom yang mana? Kolom yang mana? Ini kan? Ada berapa kolom? 2. Oke. Tahun 2015 berapa itu? 40. Dalam apa? Dalam ton. Ya, dalam ton. Nih. Terus berapa lagi? 2000 dan seterusnya gitu ya. Nah, yang tahun itu masuk ke kategori namanya, gitu ya. Kalau yang hasilnya berarti dia harus menunjukkan angkanya berapa banyak. Lalu yang kegiatan satu lagi data tentang apa? Ekskul, tentang ekstra kurikuler siswa kelas 7. Ekskulnya ada apa saja? Renang. Lalu apa lagi? Lalu keterampilan. Apa lagi? Oke. Yang renang ada berapa? 9. Yang pramuka ada berapa? 18. Yang kepramukaan? Pegangin dulu bentar. Apa itu? Pegang ini nih atas longgar. 12. Lalu apa lagi? 15. Apa? Seni tari. Coba ibu minta tolong jumlahkan itu data yang ekskul. Coba itu ada berapa? Jumlahkan. Itu kalian. 9 tambah 6 tambah 18 tambah 12 tambah 15. Berapa? Ayo hitung. 60. Nah, ini adalah contoh soalnya. Perhatikan data tabel jumlah kumulatif orang yang sembuh dan meninggal karena terinfeksi COVID-19 di DKI Jakarta tanggal 20 sampai 25 April. Nanti kami menghasilkan yang seperti ini, ya, yang seperti ini nanti ke contoh ke soal formatifnya. Pada tanggal berapa jumlah orang yang tadi pertanyaannya apa? Sembuh paling banyak ya? Sembuh paling banyak itu di angka berapa? Berapa? 25 April 2020. Banyaknya. 334. Di tanggal berapa? 25 April. Tanggal 25. 20? Betul 25? Betul. Kalau ibu tanya sembuh paling sedikit berapa? Berapa yang ini apa? Yang yakin? 230. Itu di tanggal berapa? 20 April 20 tahun berapa? 2020. 2020. Ya. Tanggal 20 April tahun 2000. Betul nggak? Betul. Lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Nah, yang meninggal paling banyak. Meninggal paling banyak.
banyak. 350. Betul 350? Betul. Betul. Di tanggal berapa? Tanggal berapa? 20? 20 April, betul nggak? Betul. Betul? Betul nggak salah? Salah, harusnya 25. Itu anu Pak? Pak? Panau. Panau nak. Data anu naon tadi teh? Anu meninggal. Anu meninggal nah. Pang banyak. Nah, ada berapa? 350. 350. Di tanggal berapa? 25 April Tahun 2020. 2000. Oke. 25 April 2020. Oke, sekarang berapa jumlah orang yang sembuh dan jumlah orang yang meninggal tanggal 21 sampai 25 April? Berarti sekarang itu yang sembuh dulu. Siapa yang belum yang tanya ya? Puput belum ya tadi? Puput gitu, Puput. Puput yang sembuh. Yang sembuh. Oke, Bu Agungan dulu. Ah, sekarang silakan semua menghitung. Nah, menghitung yang sembuh dari tanggal berapa tadi? 20 ya? 20 sampai 25. Yuk, Belajar menghitung. akur nggak nanti jawabannya kalian? Yang sembuh. Silakan. 700? 1767. Meninggal. Itu adalah salah satu cara menafsirkan, begitu ya. Contohnya soalnya begitu ya. Jadi tidak hanya kalian membuat data selesai begitu. Yang meninggal tanggal sekian adalah 200 orang. Yang sembuh pada tanggal sekian adalah 300 sekian. Selesai. Tidak begitu ya. Tetapi ditafsirkan atau diinterpretasi. Contohnya ya sama seperti tadi itu. Meninggal tanggal 20, sembuh tanggal 25 sebanyak berapa? Lalu jumlah yang sembuh dari tanggal sekian sampai tanggal sekian ada berapa? Gitu ya. Lalu yang meninggal di tanggal sekian sampai tanggal sekian ada berapa? Ya. Oke, nanti kalian akan melakukan yang seperti itu nanti di tes formatif. Ada yang ingin tanyain? Tidak. Hari Selasa di angka berapa itu? 50. Begitu ya. Oke. Lalu di hari Sabtu? Yang pakai internet? 40. Kalau hari Jumat? 12. Ini tentang apa ya ini? Tentang apa ini? Suhu udara di daerah tertentu ya, tanggal 21 sampai
tanggal 21 Juni saja tahun 2019 dari pukul 15 sampai dengan pukul 21. Disajikan dengan menggunakan apa ini? Diagram? Diagram garis. Ada yang membuat hari ini diagram garis? Ada. Oke. Nah, ini diagram apa ini? Lingkaran. Tentang apa ini? Tentang ekskul. Ada ekskul apa saja? Basket. Nah, oke. Sekarang kan datanya ini mah angka ya. Ini mah angka. Nah, habet kalian jadi persen. Kumaha carana? Carana kumaha? Ada yang ingat? Jumlahnya berapa di sini harus tahu ya. Berarti sebelum menjawab dibikin ini harus tahu nanti perintahnya ke apa? Ke persen atau ke derajat. Misalkan kalau persen berapa sih persen itu? Berapa? 100. Berapa persen? 100. 100 atau lebih dari 100? 100 pas. 100. Terus gimana ini? Kalau misalnya yang akan dicari basket itu bisa dapat berapa basket tuh? 35%. Caranya gimana? Caranya gimana? Gimana Sofi? Apa yang dibagi? Jumlahnya berapa? 100. Data basketnya berapa orang? 25. Berapa yang data basketnya? Berapa orang? 35. Data basketnya berapa orang tadi? 35. Banyaknya orang yang siswa? 100. Yang ikuti ekskul? 100. Berarti 35 dibagi dikali 100 persen. Jangan lupa ya. Basket misalnya itu ada berapa? Kebetulan 35 orang. Nah, ini yang ikut terus dibagi jumlah keseluruhan yang ikut berapa? 100. Karena dia dimintanya dalam apa? Maka dia harus dikali 100. Berapa dapatnya? Ya sudah, coret ini jadi S35. Ada apanya? 30. Itu ya? Oke, ada pertanyaan nggak? Enggak ya? Jadi nanti kalau yang mau bagian manapun bisa ya. Oke, kalau misalkan derajat, berapa derajat? Dalam satu lingkaran penuh 300 berapa? 360 derajat. Ya, jadi 360 derajat. Hal pengaliknya. Diagram batang sudah, diagram garis sudah, diagram lingkaran sudah. Sekarang saatnya presentasi. Oke. Ini kelompok mana saja dulu yang mau presentasi? Nanti kelompok lain menanggapi. Oh iya. Mau kelompok mana dulu? Andini, ya sudah kelompok Andini. Silakan kelompok Andini ke depan.
sini saya akan mempresentasikan hasil proyek tentang diagram. Di sini saya telah membuat diagram lingkaran dan data-data tersebut saya ambil dari wawancara dan datanya saya bikin tabel. Di sini saya mengambil data tentang jenis pekerjaan. Yang pertama ada petani, banyaknya 75. Yang kedua ada pedagang, jumlahnya 30. Yang ketiga ada guru, jumlahnya 25. Yang keempat ada dokter, banyaknya 10. Yang kelima ada bidan, banyaknya 10. Yang keenam ada guru haji atau ustadz, ada 15. Yang ketujuh, guru harian ada 20. Di sini kami telah menampilkan dalam bentuk diagram lingkaran. Cukup sekian dari kami. Apakah ada yang bertanya atau menanggapi? Andini, di mana kamu mencari data informasi? Di kelurahan mana, Kak? Di kelurahan atau RT mana kamu mencari informasi tentang data tersebut? Dari Kelurahan Desa Pasir Data Indah. Oke. Yes. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegur. Oke, terima kasih kelompok. Siapa pesan? Andini. Presentasi. Soki, ya Soki. Oh, yang bertanya atau menanggapi kelompok Hera. Ya, silakan. Depan. Dilihatin ke teman. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera. Perkenalkan, nama saya Nisa. Perkenalkan, nama saya Ainur. Perkenalkan, nama saya Dara. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu diagram data. Dilihatin ke temannya. Nah, sok. Data yang kami ambil tentang Pendidikan. pertama ada PAUD, jumlah siswa ada 60. Nomor 2 SD, jumlah siswa 200. Nomor 3 MD, jumlah siswa 150. Nomor 4 NA, jumlah siswa 40. Jumlah 450.
60 siswa. Ada yang mau bertanya Pak? Itu yang tinggi apa? Ah, iya makanya tanya gitu. Itu yang tinggi apa gitu. Ya, kalian nanya ke Hera, ya, kelompok Hera. So, Rofi, tanya Rofi. Ya itu. Tanya. Warna biru apa? Oh ya, sana nanyanya. Ke kelompok Hera, bukan ke ibu nanyanya. Oh, Sok. itu yang biru. Yang paling tinggi misalkan. Pendidikan apa? Pendidikan sekolah SD. Sekolah SD katanya Rofi. Ada yang mau tanya nggak? Berapa itu yang paling tinggi itu? Berapa? 200. Yang paling sedikit apa? RA. Ada berapa? 40. Gitu ya? Gak ada yang mau menanggapi lagi? Tidak? Cukup? Oke, terima kasih kelompok Hera. Makasih ya Pak Bu. Lagi? Satu lagi deh? Ya, yuk, yuk, yuk. Nanti yang cowok satu lagi. Maaf. Ya. Yuk disimak. Ke tengah nggak apa-apa, biar agak slow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Harema Putri dan di sebelah kiri saya Ratu Indira. Naima. SD. saya akan mempresentasikan salah satu hasil kerja kelompok kami tentang pendidikan wadah dalam bentuk diagram garis. Pertama, ada belum sekolah berjumlah 30 orang dan belum tamat berjumlah 50 orang, SD 80 orang, SMP 60 orang, SMA 35 orang, dan D1 atau S1, S2 berjumlah 10 orang. Apakah ada yang bertanya atau bertanggapan menanggapi? Nah, ada yang mau bertanya menanggapi? Yes? Nah, so. Nih, pakai nih. So. Ada nggak suara? Kalau Khadijah ada berapa kan? S2 S2 yang berjumlah 10 orang. S2 ada 10 orang. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau menanggapi? Surya. Nah, Haika. Kalau gitu, aku mau tanya. Itu yang paling tinggi itu kira-kira apa sih? SD SD. SD berapa? SD 80 orang. 80 orang. SD 80 orang. Lalu yang paling sedikit, coba ada yang mau tanya nggak? Yang paling sedikit itu apa? Tanya tuh. Yang paling sedikit. Yang paling sedikit. Apa yang coba Haikal tanya? Yang paling sedikit itu apa? D1 S1 S2. S1. D1 S1 S2. Disatukan ya. Ada yang mau menanggapi? Tanya lagi? Nah, jumlahnya berapa itu?
30 tambah berapa? 30 tambah 50. Terus 80, terus 60 tambah 35. Terus tambah terus 10. Ini cuma 1 5-nya. Ini 5. Ini 9 10. 10. Ini 13 tambah 3 265. Belajar ya, juga belajar. Oke, ada yang mau menanggapi lagi? Tidak, cukup. Cukup ya. Terima kasih. Kelompok H bisa, silakan kembali ke tempat. Ibu rasa cukup ya. Presentasi perwakilannya tidak semua karena memang punya juga terbatas. Nanti setelah nanti pembelajaran selesai dikumpulkan hasil proyek kalian ke ibu ya. Selanjutnya kita akan melakukan tes formatif. Jadi kalian mengerjakan tes, silakan dipersiapkan alat tulisnya. Ibu bagikan tesnya. Ibu bagikan soalnya. Jadi seperti tanya. Iya, soalnya masing-masing. Boleh pakai pensil atau pulpen. Ya, isinya di situ. Tinggal dinamain hari, kelas, tanggal. Buat alas. Namanya lengkap. Ya, bos sapi. Ya, memang bolos. Waktunya 20 menit ya. 20 menit. Nggak sampai deh 15 menit, 15 menit. Hari ini, hari Sabtu. Sabtu tanggal 20 Januari 2020. Jam pembelajaran PTKS. Aku ambil ya.
Samuel. Nggak usah sendiri juga nggak apa-apa, yang penting mah kebaca. Nanti keterangannya di luar. Ya, keterangannya di luar. Mau pakai koin? Sama. Kecil itu mah. Kecil. Nih. Nah, keterangannya di luar ya. Keterangannya di luar. Ya. Ini pakai ini garisnya. Yo, dipakai. Dititik-titik dulu untuk membuat diagram garis, baru nanti di garis. Kalau agak ini yang apa sih kata anak kasih nama? Kan ini ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Yang ini apa ini? Bisa Jadi dia nyaki. Laki-laki 2.200. Setengahnya ini atau jangan sampai full di sininya. Kelak-kelak. Bawa lagi. Ya. Kasih keterangan ini apa, laki-laki, perempuan gitu. Ya. Laki-laki, perempuan udah jelas. Oke. Oke, bagus. Sekarang yang oke. Ini ketarik garisnya, pakai garis. Gak apa-apa, nggak diwarnain, yang penting betul. Kasih nama ini apa, laki-laki atau perempuan? Boleh, mau diwarnain boleh. Mau ditarik garis. Nggak pakai juga nggak apa-apa. Sini, nggak pas. Nah, ini kasih nama. Ini yang data apa ini? Laki-laki atau perempuan? Boleh ya, boleh di potret boleh. Pakai gambar tadi? Oh, ini sudah. Berapa? 8.000 berapa? 8.900. Ya, yang tadi pesan tadi apa? Surabaya berapa? 16,5 per 100 dikali. Iya. Berarti 6.804. Ada koma salah itu mungkin. Coba lagi.
satu sampai kemudian yang di deh benar 6.811 coba yang lain namanya sama nggak? Dibagi satu dulu. Bagi satu dulu. Udah ini dulu. 16,5 aja. 16,5. Kami persennya nanti hilang ya. 16,5 per ya. 16,5. Sama. Nanti berapa itu? 6.000. 300. Ya oke, sekarang kesimpulannya. Surabaya berapa? 35. Surabaya 35.
Selesai ya? Ya. Siswa perempuan lebih banyak daripada siswa laki-laki begitu. Ya, sudah? Kumpulkan sedapatnya. Ini nanti tolong isi lembar isi. Terus ini lembar penilaian kerjasamanya. Saling menilai, kasih nama, buat kesimpulan. Juga sama siapa? Ya, kamu yang mau menilai, kamu mau menilai siapa? Daftar bulan. Kesimpulan depan. Kesimpulannya pertanyaannya apa itu? Pertanyaannya kayak ini, kan? Nah, ini pertanyaannya. Jika semua ini yang B di kota mana saja? Oh, salah. Di kota mana saja yang mengalami penjualan paling banyak dan paling sedikit, berarti penjualan terbanyak di kota mana? Lihat di hasil hitungan kalian. Yang terbanyak berarti itu angka di kota itu. Kalau yang sedikit ya sedikit di kota itu. Terbanyak di kota, penjualan tersedikit di kota. Ya. Sudah belum dapat ini? Kenapa? Saling menilai, ini menilai ini, ini menilai ini, ini menilai ini. Atau mau ya. Kasih nama sendiri, lalu tambah nama teman yang akan dinilai. Siapa Bu? Bebas. Yang penting jangan menilai diri sendiri. Sudah ya semua? Kasih tahu temannya, saya mau menilai anu gitu. Jadi nanti tahu temannya jangan sampai dulu. Ya. Jangan sampai dulu. Ya. Dihitung. Itu per itu ada berapa? Yang kamu checklist itu di angka berapa? Checklist ya. Puput mau menilai biasa siapa? Dia dinilai siapa? Berapa? Surya dinilai siapa? Belum. Ya sudah, ini sama Puput. Oh, anaknya sama siapa? Sudah. Kalau oh, Rafa menilai Dias. Dias menilai Surya. Terus Surya menilai siapa? Terus Surya dinilai oleh siapa? Ini sama? Ini nilai siapa? Sama siapa tuh? Oh, Malik ya? Iya, sama Malik aja. Sama Malik. Ya.
Kelompok ke sini, ini total. Total per item. Ya. Oh iya. Sering barang ini. Udah sering berapa? Ya, ini kan nilai 3 tuh. Udah sering 3 kali terus ada berapa nih? Ya sudah. Jadi 2, 4, 6 berarti 3 apa ya di sini? Iya, ya. Yuk, dikeluarkan garisnya. Pakai pensil boleh tidak? Ini udah semua ya? Ya. Dari buka semua. Rifki, kada lupa.
Ya. Cara menafsirkan. Bismillah. Sebelum diakhiri, jangan lupa yang depan belajar tentang bukan perbandingan. Ya. Ya. Perbandingan. Ada yang mau tanyakan sebelum ini? Kalau tidak ada, sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Siap, baca doa dalam hati mulai. Selesai dari saya.